Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak untuk kelas 4 dan kelas 6 yang Bapak cintai. Eh, Hari ini Bapak akan mengajarkan tentang eh, masa untuk kelas 4 sumber daya alam, yang kedua sumber sifat-sifat cahaya. Nah, untuk kelas 4 itu sumber daya alam, yang untuk kelas 6 cahaya dan sifat-sifatnya. Nah, sebelum memulai Bapak akan memimpin doa. Sebelum mulai, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Baik, doa selesai. Selanjutnya Bapak akan mengabsen dulu apakah hari ini ada yang tidak hadir. Baik, semuanya tunggu sebentar ya, Bapak mau cek dulu di akun Zoom Bapak. Oke, baik. Alhamdulillah untuk kelas 4 dan kelas 6 hadir semua. Baik, Bapak akan memulai mata pelajaran hari ini, yaitu untuk kelas 4 dulu. Untuk kelas 5 boleh menyimak dan silent dulu Zoom-nya. Nanti ada gilirannya ya, Nak. Untuk kelas 4 mohon perhatikan. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang sumber daya alam. Yang pertama itu dari sini, sebelum Bapak masuk ke dalam, Bapak mau tanya, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui, ada yang tahu? Nah, di sini Bapak akan menjelaskan. Kalau anak-anak belum mengerti, di sini sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang tidak bisa diulang ya. Contohnya, besi, emas itu tidak dapat diperbarui. Dan untuk yang diperbarui contohnya itu seperti pohon, hewan, dan lain-lainnya. Nah, kita mulai yang sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu ada hewan dan tumbuhan. Terus contohnya seperti hewan apa? Ayam. Ayam itu kan bisa diambil manfaatnya, telurnya, bulunya, dan dagingnya. Terus dan dia selalu berkembang biak. Yang kedua itu air, tumbuhan. Air itu kita minum, terus dia jadi hujan ke laut, dan sebagainya. Yang ketiga, selanjutnya ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu contohnya minyak bumi dan emas. Kenapa minyak bumi dan emas? Karena minyak bumi itu berasal dari tumbuhan yang terkubur selama jutaan tahun di dasar laut. Terus terbentuknya batu sedimen. Bakteri mengubah sisa makhluk hidup tersebut menjadi minyak bumi dan gas alam. Terus yang ketiga yaitu adalah minyak dan gas bumi yang dilepas pantai maupun daratan, gitu ya, Nak. Mungkin ini ada pertanyaan untuk anak-anak untuk mata pelajaran sumber daya alam diperbarui dan tidak diperbarui. Nah, selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan, nanti Bapak bakal kirim tugas untuk kelas 4 dan bikin kelompok ya. Terus untuk selanjutnya untuk kelas 4 boleh menyimak pelajaran kelas 6, boleh mendengarkan. Terus untuk kelas 6 silakan kelas 6 ya. Kelas 6 itu silakan lihat Zoom Bapak, yaitu pengertian cahaya. Itu cahaya dan sifat-sifatnya.
Maaf ya nak, Bapak sedang tidak enak badan. Yaitu cahaya dan sifat-sifatnya. Untuk kelas 6, sifat-sifat cahaya apa aja anak-anak? Di sini sifat-sifat cahaya begitu ada banyak ya. Cahaya sebelum ke sifat-sifat cahaya, Bapak akan memberitahukan pengertian dari sifat-sifat cahaya. Pengertian sifat-sifat cahaya yaitu cahaya merupakan salah satu jenis gelombang elektronik, yaitu gelombang yang terjadi dari gejala kelistrikan dan kemagnetan. Cahaya dapat dihasilkan oleh bermacam-macam benda. Benda yang dapat memancarkan cahaya sendiri disebut sumber cahaya. Contohnya apa yo? Matahari, betul. Siapa lagi? Lampu, betul. Dan nyala lilin. Oke. Selanjutnya sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya itu ada, yang pertama itu cahaya merambat lurus. Contohnya seperti lampu mobil dan lampu motor ya nak, bisa dilihat di zoom Bapak. Nah, yaitu cahaya merambat lurus ya, cahaya matahari yang masuk lewat cahaya atau melalui jendela yang terdapat di rumah kamu atau lampu kendaraan bermotor saat malam hari. Dan kedua yaitu sifat-sifat cahaya. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya apa nak? Contohnya, oh iya, seperti matahari menembus kaca kamar kamu. Tuh betul, seperti senter yang menembus kaca ya. Contohnya kayak kaca jendela bening, bener tuh tadi teman kamu. Terus selanjutnya ada sifat cahaya yang dapat dibiaskan. Apa itu sifat cahaya yang dapat dibiaskan? Cahaya yang dapat dari satu zat ke zat lain yang akan dibiaskan di bidang perbatasan. Contohnya lihat di sini. Contohnya ada di sini ada gambar apa namanya, gelas diisi air, terus pensilnya kita masukin. Kalau kita lihat dari luar, ini pensil ini seperti tidak lurus, ada bengkokannya, padahal kita ambil pensilnya itu pensilnya lurus yang tidak ada bengkoknya. Nah itu. Yang ketiga, yang keempat itu cahaya dapat dipantulkan. Contohnya yaitu di sini ada gambar atau prakteknya, itu cermin di center. Nah itu dia bakal memantulkan. Contohnya seperti ini ya nak. Oke. Selanjutnya ada sifat cahaya yang dapat diuraikan. Sifat yang dapat diuraikan yaitu penguraian merupakan penguraian cahaya putih menjadi cahaya yang mempunyai bermacam-macam warna, misalnya seperti pelangi. Akibatnya dari cahaya matahari yang diuraikan oleh titik-titik air hujan. Makanya kalau habis setelah hujan suka ada pelangi. Nah, contohnya bisa diambil air dengan cermin lalu disenterkan ke matahari, dan matahari akan menyebabkan adanya penghalangi. Baik, mungkin sampai di sini dulu yang bisa Bapak ajarkan. Untuk kelas 5 kelas 6 maaf, bisa disiapkan untuk minggu depan praktek sifat-sifat cahayanya. Dan untuk kelas 4 dan nanti Bapak share di grup WA untuk praktik apa aja yang harus disiapkan. Oke, sampai di sini untuk pelajaran hari ini tentang IPA dan IPS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.